Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan semangat dan tetap sehat, dan kemudian tetap mematuhi protokol kesehatannya jika berpergian keluar rumah, dan tetap ceria dalam menghadapi belajar pada hari ini. Oke. Pada hari ini kita kembali lagi masuk untuk pelajaran matematika, yaitu tentang pembagian dan perkalian pecahan. Nah, jika minggu sebelumnya anak-anak Bapak sudah belajar tentang penjumlahan pecahan, kemudian pengurangan pecahan, dan kemudian perkalian dan pembagian pecahan. Nah, pada hari ini kita akan kembali lagi untuk menggabungkan perkalian dan pembagian pecahan. Nah, untuk itu anak-anak Bapak tetap semangat ya untuk menghadapi hari ini. Nah, saksikan video berikut ini. Oke, kita mulai. Nah, materi pada hari ini yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Nah, KD32 yaitu menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal. Nah, sebelum anak-anak Bapak menyaksikan video ini, maka Bapak harapkan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak Bapak mampu menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Oke, sebelum Bapak masuk ke contoh soal, mungkin anak-anak Bapak sudah pernah belajar ya, yaitu tentang K/Bataku. Nah, K/Bataku itu kan kali bagi tambah kurang, namun di sini ada tambahannya di awal, yaitu Ku/K/Bataku. Nah, ini berdasarkan urutannya. Ku/K/Bataku. Ku itu artinya kurung, K itu artinya kali, Ba itu artinya bagi, Ta itu artinya tambah, Ku itu artinya kurang. Jadi, jika ada soal yang semuanya tandanya ada, maka anak-anak Bapak bisa mengerjakan sesuai urutan yang dari Ku/K/Bataku tersebut. Nah, contoh, jika pada suatu soal terdapat tanda bagi, kali, dan kurung, maka kerjakanlah terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, kemudian yang kedua, jika dalam suatu soal terdapat tanda bagi dan kali, kerjakan soal mulai dari kiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagi dan kali itu sama kuat. Nah, yang ketiga, jika dalam suatu soal ada terdapat tanda kali, bagi, tambah, dan kurang, maka kerjakanlah pembagian atau perkalian yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, yang keempat, jika pada suatu soal terdapat tanda tambah dan kurang, maka kerjakanlah terlebih dahulu yang sebelah kiri, karena tambah dan kurang itu setara atau sama kuat. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kita masuk ke operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, di sini Bapak contohkan soal, yaitu 2/5 dikali 6/5 dibagi 6/5. Nah, ini cara mengerjakannya hampir sama ya nak, dengan menggunakan perkalian dan pembagian pecahan minggu yang lalu. Nah, ini hanya saja dia ada 3 pecahan ya sekaligus, caranya sama. Caranya dulu kita ubah dulu perkalian menjadi pembagian menjadi perkalian, atau kita ubah dulu. Kalau seandainya itu soalnya pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. Karena ini sudah pecahan biasa, maka anak-anak Bapak tidak perlu merubah soalnya lagi. Anak-anak Bapak cukup mengubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Nah, kita lihat caranya. Ini soalnya 2/5 dikali 6/5 bagi 6/5 sama dengan, karena 2/5 dan 6/5 ini angkanya sudah pecahan biasa dan sudah ada tanda kali, jadi tidak perlu dirubah, tinggal dipindahkan saja. 2/5 dipindahkan ke sini kali 6/5, kemudian 6/5 nya juga dipindahkan,
Kemudian yang tanda ini, yang tanda bagi ini dirubah menjadi tanda kali. Tanda baginya menjadi tanda kali, maka pecahan bilangan berikutnya akan dibalikkan. 6/5 menjadi 5/6. Nah, jika pembilang dan penyebutnya sudah sama semuanya, maka anak-anak Bapak tinggal mengalihkan saja karena tandanya sudah berubah menjadi tanda kali. Tidak perlu mencari KPK lagi. Nah, dikalikan 2 dikali 6 dikali 5. 2 kali 6 12, 12 dikali 5 60. Kemudian penyebutnya 5 dikali 5 25 dikali 6 dapatlah 150. Maka karena pecahannya masih terlalu besar, anak-anak Bapak bisa menyederhanakannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membagi atau menyederhanakan angka ke paling kecil, yaitu 60 bagi 30, 150 dibagi 30. 60 dibagi 30 hasilnya dapat 2, 150 dibagi 30 hasilnya 5. Jadi dari hasil 2/5 dikali 6/5 dibagi 6/5, kita rubah tanda bagi menjadi tanda kali, kemudian kita balikkan angkanya menjadi 5/6, dapatlah hasilnya 2/5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, contoh kedua, yaitu di dalam kurung ada soal 1/4/5 dibagi 2/5 tutup kurung kali 0,8. Nah, caranya kita rubah dulu semua soal dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kemudian kalau ada tanda bagi, kita rubah jadi tanda kali, kemudian kita balikkan ke pecahan berikutnya. Oke, kita lihat. Ini soalnya tadi anak-anak. Dalam kurung 1/4/5 dibagi 2/5 tutup kurung kali 0,8 sama dengan hal yang pertama yang kita lakukan dulu, kita rubah dulu soal menjadi pecahan biasa. 1/4/5 kita rubah menjadi 9/5 karena 5 kali 1 5 tambah 4 9 9/5. Kemudian tanda baginya langsung jadi tanda kali ya, karena dalam kurung langsung kita kerjakan, karena yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Tanda baginya langsung jadi tanda kali, maka angka berikutnya 2/5 dibalikkan menjadi 5/2 tutup kurung kali 0,8-nya kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 8/10. Maka sama dengan kita kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. 9 dikali 5 45, 5 dikali 2 10, dan dapatlah hasil dari dalam kurung ini 45/10, kemudian dikalikan dengan angka yang berada di luar kurung, yaitu 8/10. Nah, kemudian kita karena sudah ada tanda kali, kita tinggal menjumlahkan. 45 dikali 8 sama dengan 360. 10 dikali 10 sama dengan 100. Karena pecahannya masih besar atau pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita sederhanakan kembali, yaitu kita bagi 20. 360 dibagi 20 dapatlah hasilnya 18. 100 bagi 20 kemudian dapatlah hasilnya 5. Karena pecahannya masih besar, pembilangnya masih besar dari penyebut, maka kita rubah ke pecahan campuran. Nah, bagaimana cara merubahnya? Yaitu dengan cara pembagian bersisa. 18 bagi 5 itu kalau dirubah ke pecahan campuran dapatlah hasilnya 3/5. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh 3. 2,4 dibagi dalam kurung, buka kurung dulu ya, 8/10 dikali 1.
Nah, tutup kurung sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, nah anak-anak Bapak cukup merubah soal menjadi pecahan biasa, kemudian kerjakanlah terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, karena kita mengikuti kukabataku, karena kurung duluan ya, berarti kurung yang kita mulai. Oke, cara yang pertama, kerjakan dahulu yang di dalam kurung, lalu jadikan semua pecahan biasa, lalu ubah menjadi perkalian dengan kebalikan pecahan berikutnya. Lalu anak-anak Bapak bisa menyederhanakan jika angkanya masih besar. Nah, kita lihat contoh soalnya. 2,4 dibagi dalam kurung 8/10 dikali 1/3/10 sama dengan, maka pertama yang kita lakukan, rubah dulu ke pecahan biasa. 2,4 24/10 karena satu angka di belakang koma, bagi, karena 24/10 belum kita kerjakan, jadi tanda baginya belum boleh dirubah ya. Kemudian di dalam kurung 8/10 dikali, kita rubah pecahan campuran 1/3/10, yaitu 10 kali 1 10, 10 tambah 3 13, dapatlah 13/10 sama dengan 24/10 dibagi berapa, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 8 dikali 13 itu dapat 104. 10 dikali 10 dapat ya hasilnya 100. Kemudian 24/10 dibagi 104/100 sama dengan 24/10-nya tetap, kemudian tanda baginya menjadi tanda kali. Maka pecahan berikutnya akan dibalikkan, yaitu 104/100 menjadi 100/104. Kemudian kita jumlahkan. 24 dikali 100 dapatlah hasilnya 2400. 10 dikali 104 dapatlah jawabannya 1040. Karena angka pecahan yang masih terlalu besar atau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka anak-anak Bapak harus menyederhanakannya kembali, yaitu sama-sama kita bagi 80. 2400 dibagi 80 sama dengan 2, dapatnya 4 ya anak-anak ya, 4. Kemudian 1040 bagi 80 dapatnya 13. Jadinya 2400 dibagi 1040 bagi 80 itu kita sederhanakan menjadi 24/13 menggunakan pembagian bersisa atau pecahan campuran. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak Bapak tidak paham, boleh mengulang-ulang kembali video pembelajaran. Nanti akan Bapak berikan latihan di Google Classroom. Dan bagi anak-anak Bapak yang belum paham juga, mungkin nanti bisa WA Bapak atau menghubungi Bapak untuk menanyakan bagian mana yang belum paham. Nah, kesimpulan pelajaran pada hari ini, Bapak harapkan anak-anak Bapak dapat mengerjakan soal-soal pembagian dan perkalian pecahan secara bersamaan. Nah, perlu Bapak ingatkan, ikuti langkah-langkah kukabatakunya, kemudian rubah semua soal menjadi pecahan biasa, lalu kerjakan terlebih dahulu berdasarkan dari kukabataku tadi. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran yang dapat Bapak berikan. Sampai jumpa ke video berikutnya. Dan anak-anak Bapak tetap semangat dan terus berprestasi walaupun kita masih belajar secara daring. Ya, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.